Setelah itu, Molin menemui Sutang yang sedang berdandan. Sesaat, Sutang mengatakan ingin melihat kakaknya juga hidup bahagia bersama Kisang. Mendengarkan hal itu, Molin tiba-tiba memikirkan bunga Liang Yi tersebut. 老大，师傅借我一会儿。 Tak lama kemudian, sebelum mereka menikah, Molin membawa Sutang ke suatu tempat. 桂花林，看那，不是说虚实成亲，为什么提前带我来这里啊？ Tanpa Sutang sadari, ternyata ia sudah diberikan obat bius agar bisa pingsan sesaat. Ternyata Molin melakukan itu supaya ia bisa mengulur waktu karena ia saat ini ingin membuat bunga Liang Yi menjadi mekar. Dengan begitu ia bisa membuat Luping menjadi sembuh dan mengabulkan keinginan Sutang untuk melihat kakaknya hidup bahagia dengan Kisang. Setelah meninggalkan Sutang sendirian, Molin menghampiri ayahnya. Di sini mereka berbincang satu sama lain, dan sang ayah sangat suka melihat anaknya ini menikah dengan Sutang, karena baginya Sutang merupakan wanita yang baik. Namun tiba-tiba Molin meniup bubuk beracun yang membuat sang ayah pingsan di tempat. Ia melakukan itu karena Molin hendak membuat bunga Liang Yi menjadi mekar tanpa sepengetahuan ayahnya. Lalu di malam harinya, ia mencoba memekarkan bunga tersebut. Setelah melakukan banyak cara, Molin akhirnya berhasil membuat bunga itu menjadi mekar. Di luar, Zian menghadang prajurit dari lembah Moyu agar tidak bisa masuk. Tak lama kemudian, Luping dan Sifan juga datang ke sana. Luping tahu kalau Molin di dalam sedang membuat bunga itu menjadi mekar. Mereka pun masuk ke dalam dan melihat Molin dengan bangganya menunjukkan kalau ia berhasil melakukannya. Sang ayah menghampirinya dan ia sungguh tak menyangka Molin bisa membuat bunga itu menjadi mekar. Molin berencana memberikan bunga tersebut kepada Luping, namun sesaat ia jatuh sakit dan muntah darah. Ternyata racun dari Gieng Sanhai saat ini masih berada di tubuhnya. Ditambah lagi racun dari bunga tersebut yang membuat ia sekarat. Sesaat Molin mengatakan kalau Kisang saat ini juga sekarat akibat terkena racun dingin dari pedang milik Lu Chefeng kemarin. 结局相显了。来吧，别急。 Dan setelah itu, seketika Molin meninggal. Semua orang menjadi bersedih atas meninggalnya Molin. Luping menjadi marah kepada Sifan dan Zian karena yang merencanakan semuanya ini adalah mereka berdua. Dan Zian mengatakan kalau semuanya ini salah dirinya karena ia yang meminta Molin untuk membuat bunga itu menjadi mekar dengan maksud Luping nantinya bisa sembuh. Luping sedari awal sudah mengatakan kalau ia tidak mau disembuhkan dan ia juga tidak mau nyawa teman-temannya menjadi korban. Salah satu prajurit lembah Moyu datang ke sana sambil mengatakan kalau prajurit Longji telah datang ke lembah Moyu dan ternyata itu ulahnya Zian yang memberitahukan lokasi mereka saat ini. Zian tiba-tiba mengatakan untuk secepatnya membawa Molin ke raja karena itu perintah dari sang raja. Tentu saja Luping tak menyangka sahabatnya sendiri dengan rela memberikan nyawanya kepada sang raja. Alhasil pertengkaran di antara mereka pun terjadi. Singkat cerita esok hari pun tiba. Luping menitipkan Sutang kepada ayah Molin untuk dijaga. Sementara ia akan membereskan semua masalah yang terjadi saat ini. 属于我的能力。说你给文瑞下达了围捕的命令，我曾经以为你单纯懵懂。我只能保护自己最在乎的那个。林姑娘，
屋内发生了何事？你还是走吧，在这里站多久都抢了好几户毒物，也不肯走。这一切悲剧都不会发生。今日前来，海楼之乱危及天下，还望莫谷主出手相助，能够从中找到一些破解之法。谷主，那位灵姑娘，千万别让她做出傻事。 Di istana Gengsanhai, Liu Song sudah bersiap menyebarkan berita kebenaran tentang Yan Kuichi dan Raja Zairong merupakan penjahat yang menghancurkan perguruan bintang biduk. Burung di sana pun mulai diterbangkan bersamaan dengan surat berita tersebut. Liu Song melakukan itu supaya Lu Ping tahu dalang dibalik semuanya ini adalah Raja Zairong, dan Liu Song sengaja mengadu domba semua orang agar menyerang balai gunung Wuji. Sifan dan Xian di kala itu sedang menghadapi anggota geng Sanhai. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Sifan menemukan sebuah surat dan melihat isi surat tersebut yang menyatakan ayahnya dan Raja Zairong dalang dibalik semuanya ini. Melihat surat itu, ia pun memerintahkan pasukannya untuk memberitahukan ayahnya agar bisa menahan Lu Ping. Karena ia tahu Lu Ping pasti akan menyerang Raja Zairong. Surat dari Sifan akhirnya sampai di tangan Yan Kuichi yang meminta ayahnya untuk menahan Lu Ping. Melihat isi surat itu, Yan Kuichi dengan cepat pergi dari sana. Terlihat Lu Ping dengan penuh dendam mulai berangkat menuju ke kota Kaifeng untuk membalaskan dendam kepada sang raja. Di perjalanan, ia bertemu dengan Yan Kuichi. Di sini Yan Kuichi mengatakan untuk membunuhnya saja karena Zairong merupakan seorang raja. Alasan apapun, Lu Ping tidak boleh membunuh raja. Namun yang namanya dendam bisa membutakan mata semua orang, dan Lu Ping tidak peduli akan hal tersebut. Sesaat Lu Ping mengeluarkan pedang pinus abadi, yang ternyata ia berhasil mencuri pedang tersebut sebelum ia kabur dari istana Gengsanhai. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Saat ini, mereka masing-masing memiliki 5 kekuatan di tubuh mereka, dan pertarungan itu pun berlangsung sangat sengit. Lu Ping pun berhasil melepaskan ikat rambut milik Yan Kuichi. Namun sesaat pedang miliknya terlepas dan Yan Kuichi hampir saja memotong leher Lu Ping. Namun Lu Ping berhasil meraih pedang itu dan menusuk Yan Kuichi hingga sekarat. Yan Kuichi memohon kepada Lu Ping agar tidak membunuh Zairong, sampai-sampai ia merangkak mengejar Lu Ping. Namun Lu Ping tetap dengan tekadnya untuk membalaskan dendam kepada Zairong. Jin beserta geng Sanhai melihat Yan Kuichi sedang sekarat. Oleh karena itu, ia berencana menghancurkan balai gunung Wuji. Di balai gunung Wuji, terlihat mata-mata dari geng Sanhai menghabisi semua pasukan milik Yan Kuichi dan menghancurkan balai gunung Wuji.
Setelah itu, Sifan di saat itu menemui sang ayah. Ia melihat ayahnya terluka parah karena ditusuk oleh pedang pinus abadi dari Luping. Sang ayah mengatakan untuk jangan dendam kepada Luping, karena sedari awal semuanya ini memang kesalahan dirinya. 所以爹去担。不是的，爹，是我太犹豫了。你现在是不是还？而你永远都是我最敬重的父亲。儿子知道该怎么做了。爹可以，爹相信。Sifan dipinta untuk membantu ayahnya berdiri. Ternyata Yan Kuichi tidak mau mati dalam keadaan baring. 死不倒家。 Sesaat ia menghembuskan nafas terakhir dan mati dalam keadaan berdiri. Hal tersebut membuat Sifan sangat bersedih. Singkat cerita, ia kembali ke balai Gunung Wuji dan melihat tempat itu telah hancur dan penuh bercak darah. Sifan pun tak dapat menahan air matanya karena kehilangan sang ayah. Ziyan mencoba menenangkannya dengan menempelkan gunung kembar miliknya di punggung Sifan. Ternyata alasan Liu Song menyebarkan kebenaran tersebut karena ia ingin menggunakan Luping sebagai senjatanya. Karena ia tahu Luping pasti akan membunuh Zairong. Dengan begitu ia tak perlu turun tangan untuk membunuh Zairong. Guru Cumin menjadi marah dengan sifat liciknya yang menggunakan Luping sebagai senjatanya. Di lain tempat, Qisang terlihat sangat pucat karena racun di tubuhnya telah menjalar. Namun ia masih merahasiakan penyakitnya itu ke semua orang. Sesaat ia menemukan sebuah kado yang berisikan bunga Liang Yi, dan ternyata bunga itu dari Luping. Isi surat itu mengatakan kalau bunga itu dapat menyembuhkan racun di tubuh Qisang. Qisang lalu berlari keluar mencari jejak Luping. Namun sayangnya ia tidak ketemu dan Luping telah menghilang. Ternyata Luping masih berada di sana dan sedang bersembunyi. Lalu tak lama kemudian Ziyan datang menemuinya. Dari sinilah Ziyan menceritakan semua yang telah terjadi dan Molin saat ini telah meninggal. Begitu juga dengan Luping yang hendak membunuh Raja Zairong. Ziyan meminta Qisang untuk menghentikan Luping sebelum terlambat. Keesokan harinya, sang raja memanggil Qisang. Ternyata Zairong sudah tahu kalau Luping hendak membunuhnya. Maka dari itu Zairong dengan otak busuknya menyuruh Qisang untuk melawan Luping. Qisang menjadi terkejut setelah mendapatkan perintah itu. Namun lagi-lagi ia tidak bisa berbuat apa-apa setelah menerima perintah itu. Singkat cerita, Luping singgah di Akademi Zefeng. Dalam keadaan mabuk, ia memarahi makam gurunya. Karena sedari awal, Guru Gu tidak mau memberitahukan semuanya ini kepada Luping. Luping tahu kalau Guru Gu saat dulu telah tahu kebusukan Yan Kuichi dan Zairong. Maka dari itu, kertas di buku catatan milik sang guru beberapa ada yang robek. Karena Guru Gu sendiri tidak berani untuk menyelidiki lebih lanjut. Karena keasikan mabuk, ia pun teler. Sesaat ia berimajinasi bertemu dengan kedua orang tuanya. Di saat ia mengejar, tiba-tiba ia berada di istana Geng Sanhai dan melihat dirinya sendiri yang waktu dulu sedang disiksa. Ia pun melihat dirinya masih kecil yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Luping menjadi kesal karena telah terlahir menjadi seorang pembangkit. Karena ia saat ini hanya menginginkan menjadi orang biasa saja. Baginya sangat percuma memiliki 6 kekuatan. Namun pada akhirnya, kekuatan itu tidak dapat digunakan. Dan justru ia jadi bahan rebutan banyak orang gara-gara kekuatan tersebut. Setelah ia tersadar kembali, ia pun pergi ke dasar danau dan mengikat tubuhnya. Di sini ia bertekad membuka segel di tubuhnya, yang kini hanya tersisa 1 lagi. Kini ia harus bisa mengendalikan ke-6 kekuatannya agar semua dendam itu bisa dibalaskan. Dan tiba-tiba adegan berpindah yang memperlihatkan Luping yang sudah pergi sambil menunggangi kuda. Sifan lalu mengatakan untuk membubarkan perguruan Balai Gunung Wuji dan ingin menutup perguruan tersebut. Baginya, melihat Balai Gunung Wuji sama saja menyiksa dirinya untuk mengingat sang ayah. Papan nama Balai Gunung Wuji pun mulai dilepaskan dan Sifan pergi berjalan meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Sifan menemui prajurit Longji di perbatasan kota Jin. Dan Sifan diperintahkan oleh sang raja untuk membantu militer kerajaan dan part ke-21 pun selesai.
Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.